Oke, saya lanjutkan. Seperti misalkan contoh kalian diberi suatu fungsi derajat 2. Jadi misalkan fungsi kuadrat gitu ya. Terus kalian kemudian diminta untuk mencari titik minimum atau maksimumnya. Nah, nanti tinggal diturunkan satu kali, kalian dapatkan nilai X-nya, kemudian nilai X-nya tinggal kalian terapkan, dimasukkan kembali ke apa namanya fungsinya, nanti dapat nilai y-nya. Nah, pasangan x-nya itu akan menjadi titik minimum dari fungsi tersebut, minimum atau maksimum tergantung fungsinya. Contohnya seperti itu. Nanti yang kita pakai tadi kan namanya least square method. Di situ tujuannya untuk mencari yang paling minimum tadi itu. Kemudian ada juga nanti membahas namanya chain rule. Kalau chain rule di sini adalah jadi ini ya istilahnya aja, dia itu aturan rantai. Jadi kalau untuk yang turunan, jika nanti di sana terdapat banyak variabel, nah itu akan berlaku nanti aturan rantai. Kemudian ada juga, nah ini yang cukup baru mungkin, dan sebenarnya akan lebih banyak dipakai itu di fisika, namanya Del differential operator. Kalau mungkin kalian tahu diferensial atau derivatif begitu kan simbolnya itu ada D. Kalau nggak D itu apa? Do. Mungkin saya sambil ini ya, share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, belum pernah klik ya. Mungkin kalian sering ketemunya yang ada D, simbol D atau do begini untuk turunan. Nah, ini ada tambahan satu lagi, namanya simbolnya itu namanya nabla, tapi disebutnya atau kita bilangnya itu del. Itu yang tandanya segitiga terbalik seperti ini. Ada yang pernah menemui yang seperti ini mungkin sebelumnya? Kalau yang ini mungkin sudah cukup familiar harusnya, sudah pernah tahu paling enggak. Yang ini yang biasanya itu jarang dipakai. Tapi sama sebenarnya dia itu untuk menunjukkan turunan juga. Nama simbolnya nabla, tapi kita nyebutnya itu del. Gitu. Nanti itu di sana nanti akan ada beberapa macam yang akan kita bahas yang berkaitan dengan simbol tersebut juga. Sama terakhir nanti ada namanya vector derivative identities. Jadi semacam apa ya, recap dari apa yang dipelajari sebelumnya, terutama yang mengenai Del differential operator ini yang berkaitan dengan suatu fungsi juga. Mungkin ini saya sudah sempat nanyakan yang minggu lalu, tapi saya lupa. Di kalkulus 1 dan 2 kalian mempelajari turunan atau tidak? Iya, Pak. Ada? Ada. Turunannya itu sampai ke apa ya sampai yang parsial atau tidak? Atau masih turunan biasa? Biasanya sampai apa ya turunan itu? Trigonometri sampai yang seperti itu, turunan yang trigonometri? Iya, Pak. Oke. Nah, untuk yang parsial mungkin belum pernah ya. Jadi kita akan saya akan kenalkan di sini, tapi nanti akan lebih detail yang setelah UTS. Jadi materinya Pak Akif dan Bu Endah nanti yang setelah UTS lebih banyak ke namanya PDP, Partial Derivative PDE, Partial Derivative Equation atau persamaan diferensial parsial. Nah, oke, saya akan mulai share screen materinya. Nanti ini di sini saya buat catatannya pakai tulisan tangan. Nanti akan saya share seperti yang sebelumnya. Oke, nah ini
Di sini ada tadi ya sudah saya sebutkan ada beberapa bagian yang ada 5 subtopik yang akan kita bahas. Semoga nutut ya hari ini. Kalau misalkan nggak nutut, kita lanjut hari Selasa. Tapi saya usahakan bisa selesai hari ini. Ini kurang huruf T nih di sini. Oh, warnanya merah nih. Bentar. Oh, not responding. Oke, sambil jelaskan sedikit tentang partial derivatif. Jadi kalau yang namanya partial derivatif di sini, kenapa disebut parsial? Karena di sini kita menurunkan suatu fungsi terhadap variabelnya yang di dalam fungsi tersebut variabelnya itu sebenarnya lebih dari satu kayak gitu. Jadi dia itu semacam sudah kelihatan jelas. Oke. Ini agak ke bawah. Nah, ini. Partial derivatif. Jadi dia tuh di sini diketahui ya, dia kalau ada suatu fungsi yang variabelnya lebih dari satu, seperti ini contohnya. Di sini ada variabel x, ada variabel y. Jadi ada 2 variabel seperti ini. Dan kalau kita turunkan terhadap salah satu variabelnya, nah itu makanya kita dapat nanti partial derivatif namanya. Contohnya di sini masih ini ya, karena basicnya kalau untuk derivatif dari limit ya sebenarnya. Nah, simbolnya untuk yang partial derivatif itu do, seperti ini disebutnya do. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, ada d, ada do, sama tadi satunya del. Nah, yang D itu untuk yang derivatif biasa, yang biasanya cuma satu variabel, itu pakai D. Tapi kalau untuk yang variabelnya lebih dari satu, dan dia diturunkan terhadap satu variabelnya saja, kita pakai do. Yang artinya di situ adalah diferensial parsial, yang dia cuma salah satunya saja. Nah, proses penghitungannya sebenarnya seperti ini. Kan kalau misalkan masih ingat ya rumusnya turunan itu sama dengan menghitung limit yang kita punya interval yang itu sangat kecil, yaitu hanya mendekati 0 seperti ini dari fungsi itu. Nah, x plus h, y min f x, y per h itu sendiri. Sebenarnya kan seperti ini. Tapi kalau misalkan prosesnya, nah prosesnya kita bisa pakai langsung. Ini contohnya. Contohnya misalkan kita punya fungsi fx, y seperti ini. 6x kuadrat, y pangkat 4, plus 2y pangkat 3. Kemudian kita diminta untuk mencari misalkan yang pertama, do f per do x, yang artinya adalah turunan parsial fungsi f terhadap x saja. Berarti yang kita anggap di sini, yang akan kita proses itu ketika ada variabel x-nya saja. Di sini fungsi f itu kan punya 2 bagian ya, ada 2 komponen di sini. Komponen pertama punya variabel x dan y, komponen kedua hanya punya variabel y saja di sini. Nah, di sini untuk yang pertama ini yang kita harus pay attention adalah cuma bagian yang punya x saja. Kalau yang nggak punya x, kita anggap x-nya itu sini tuh nilainya 0. Nah, akhirnya di sini untuk menghitung sama seperti turunan biasa ya. Kalau kita punya ax pangkat n, kalau misalkan kita turunkan terhadap x, maka turunannya adalah a dikali n dikali x pangkat n min 1. Masih ingat kan? Ini masih yang biasa. Kalau nanti ada trigonometri, beda cerita ya. Oke, kita turun ke bawah sedikit. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang tadi. Nah, di sini berarti yang harus kita proses adalah kita cek yang cuma ada variabel x-nya saja. Di sini berarti hasilnya adalah 6 dikali 2, x pangkat 2 kurang 1, y pangkat 4. Karena di sini nggak punya variabel x, maka dia kita abaikan. Otomatis turunannya itu 0 di sini. Makanya tidak kita proses saja sekalian. Sebenarnya ada plus 0 gitu ya. 0-nya itu dari yang bagian ini. Tapi untuk memudahkan tidak perlu kita tulis di sini. Jadi cuma fokus yang punya variabelnya ini apa di sini.
Jadi di sini tadi kan 6 kali 2, 12. X-nya pangkatnya dikurang 1, jadi X saja, Y pangkat 4. Nah, hasilnya seperti ini untuk do F per do X. Kalau sekarang kita lihat do F per do Y. Do F per do Y berarti yang fungsi F diturunkan hanya terhadap variabel Y saja. Ingat di sini karena ada dua bagian, keduanya punya variabel Y, maka keduanya kita proses begitu. Jadi di sini sama seperti rumusnya yang ini ya, rumus turunan yang biasa. Jadi 6 yang koefisien di depan dikalikan 4 Y X kuadrat Y 4 min 1. Jadi di sini jadi 24 X kuadrat Y pangkat 3. Ketika ketemu ada X, ada Y, tetapi kita cuma nurunkan terhadap Y, maka yang X ini kita anggap sebagai konstanta begitu. Dia nggak akan berubah nilainya. Yang berubah cuma dia diturunkan terhadap apa di sini, kayak gitu. Yang di belakang jadi 2 kali 3 Y pangkat 2. Jadi 6 Y kuadrat. Kalau sekarang, nah ini nih ada lebih naik lagi nih levelnya. Tadi kan cuma diturunkan 1 kali. Nah sekarang kalau ada tanda seperti ini, nah kalian akan sering ketemu gini ya. Karena kalau kita bicara tentang aplikasi biomedis, semua yang ada di tubuh kita itu bisa kita modelkan atau kita mencari persamaan yang mewakili tubuh kita gitu ya. Itu kebanyakan adalah persamaan diferensial nantinya. Yang biasanya itu ordernya itu jarang yang order 1, kebanyakan nanti order 2. Makanya bentuknya nanti sering ketemu yang seperti ini nanti. Ketika di ini ya mata kuliah yang lebih advance nanti. Kemudian lanjut ya. Penulisan seperti ini itu asalnya adalah dari begini nulisnya. Per do X ini ya. Nah, jadi istilahnya setelah diturunkan terhadap X, fungsi F diturunkan terhadap X, maka kita turunkan lagi terhadap X. Kayak begitu. Jadi istilahnya diturunkan terhadap X 2 kali. Cara nulisnya, kalau yang di atas itu do kuadrat F, tapi kalau yang di bawah, yang kuadrat itu di X-nya. Ini memang kaidah penulisannya ya. Kenapa seperti itu? Yang memang caranya nulisnya seperti itu. Jadi kalau untuk yang di numerator, yang di bagian atas, itu yang dikuadratkan adalah do-nya, tanda turunannya. Kalau untuk yang di denumerator, yang bagian bawah, yang di tanda kuadratnya, itu di bagian variabelnya. Kayak begitu. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, berarti kita turunkan dulu fungsi F terhadap X yang kita dapat sebenarnya di ini ya, yang kita proses sebelumnya. Kemudian di sini diturunkan lagi terhadap X, parsial terhadap X. Berarti di sini tinggal X-nya kalau tinggal pangkat 1 sebenarnya kalau kita turunkan ya udah tinggal X-nya hilang gitu aja. Karena kalau pangkat 1 kan berarti 12 kali 1 dikalikan X pangkat 0, karena kan 1 min 1 ya, rumusnya ini tadi. Kemudian dikalikan Y pangkat 4. Maka di sini X pangkat 0 adalah 1. Jadi tinggal 12 Y pangkat 4. Kayak gitu. Ini juga berlaku juga untuk yang Y turunan 2 kali untuk yang variabel Y. Jadi di sini setelah diturunkan yang pertama, hasilnya ini kita turunkan lagi terhadap Y. Maka hasilnya adalah 24 dikali 3 X kuadrat Y 3 min 1 ya. Jadi 24 kali 3 72 X kuadrat Y pangkat 3 min 1 Y kuadrat. Plus 6 dikali 2, Y pangkat 2 min 1. Jadi 12 Y. Seperti ini. Nah, ini turunan 2 kali kalau untuk yang variabel Y. Nah, sekarang, kalau misalkan turunan untuk yang bagian kedua itu berbeda. Hanya ada yang nulis di chat. Oke. Yang bagian kedua kalau misalkan kita turunkan pertama terhadap X, kemudian yang kedua terhadap Y, hasilnya akan seperti apa? Nah, hasilnya akan seperti ini. Misalkan kalau yang ini ya, nah urutan di sini sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan ada do X, do Y seperti ini, berarti yang dia itu pertama itu yang di bagian depan. Semoga saya nggak salah ya, seingat saya itu yang di bagian depan duluan. Kalau memang berbeda. Tapi kalau sama seperti ini. Kalau kita pisah cara nulisnya seperti ini, maka
nulisnya do ini dulu ya, do f per do x, yang di sini do nggak kelihatan, di sini do y. Jadi kita turunkan terhadap x dulu, baru kalau selesai diturunkan terhadap y. Maka bisa kita proses dari sini. Hasil yang tadi diturunkan terhadap variabel x, sekarang kita proses turunkan terhadap variabel y. Maka di sini 12 dikalikan 4, karena turunkan terhadap y, berarti x-nya tetap ya. X kalikan y pangkat 4 min 1. Maka hasilnya adalah 48 XY pangkat 3. Seperti ini. Kalau sekarang kebalikannya, diturunkan terhadap Y dulu baru X. Nah, maka di sini ini yang dapat hasilnya diturunkan terhadap Y terlebih dahulu, kemudian sekarang kita turunkan terhadap X. Maka di sini karena ada dua komponen, kita cuma lihat yang ada X-nya saja, yaitu yang bagian ini. Hasilnya adalah 2 kali 24 X pangkat 2 min 1 Y pangkat 3. Hasilnya adalah 48 X Y pangkat 3. Nah, kalian bisa notice di sini hasilnya itu sama. Jadi terserah mana yang duluan, kalau memang sama-sama diturunkan terhadap dua variabel tersebut, itu hasilnya sama. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Bisa Pak izin bertanya. Silakan. Berarti untuk yang paling bawah itu kalau misalnya do x do y, berarti x-nya itu nggak berubah ya Pak, yang diturunin yang y-nya. Kalau sedangkan do y do x berarti y-nya nggak berubah, x-nya yang diturunin gitu Pak. Ya itu, tapi setelah proses turunan pertama sudah dilakukan. Ya, harus diingat. Jadi setelah turunan pertama sudah dilakukan, kemudian melakukan turunan yang berikutnya, kan ada 2 kali kan ya di sini. Itu baru tadi karena diturunkan, misalkan ini, yang bagian ini, karena diturunkan terhadap Y sudah selesai hasilnya ini, sekarang kita mau turunkan terhadap X. Nah, berarti yang bagian Y-nya itu akan tetap. Yang berubah kan cuma X doang, karena kita untuk yang bagian kedua cuma nurunkan terhadap X-nya doang. Kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Atau ada step yang masih bingung? Bisa saya ulangi? Kalau untuk jelas Pak. Oke. Kalau dari materinya masih fungsinya itu masih seperti ini tuh kadang belum ini ya, belum terlalu ribet gitu. Yang jelas kalian harus hati-hati ketika diturunkan terhadap apa, nah variabel mana yang harus kalian istilahnya dibiarkan nggak berubah, sama bagian mana yang akan diturunkan menggunakan rumus turunan biasa. Nah, tapi kalau nanti sudah masuk ke trigonometri atau eksponensial, nah kan agak beda cerita tuh, karena mereka punya aturan sendiri untuk turunannya. Tinggal nanti sebenarnya kalian lihat ini aja semacam biasanya itu ada tabelnya gitu ya, tabel turunannya itu bagaimana untuk yang trigonometri, untuk yang eksponensial atau logaritma. Nah, itu hasil turunannya seperti apa kalian tinggal lihat di sana, kemudian diaplikasikan ke fungsi yang kalian punya, kayak gitu. Biasanya kalau trigonometri itu rumitnya itu adalah ngubah si fungsinya, biasanya agak ribet. Nah, itu kalau misalkan sudah bentuknya sesuai dengan yang tadi aturan turunannya, itu kan mudah. Apakah sudah cukup jelas? Jelas Pak. Oke. Kita lanjut ya, karena kita masih ada beberapa poin lagi. Kita lanjut ke poin yang nomor 2.
Poin yang nomor 2 yaitu tentang least square method atau metode yang digunakan untuk mencari titik kritikal. Tadi itu yang saya bilang itu titik minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Di sini contohnya adalah regresi linier. Kalian mungkin akan sering pakai ini ya, kalau regresi linier harusnya ketika FISDAS kalian pun sudah diminta untuk mencari biasanya. Biasanya kalian tuh punya kumpulan data pasangan X sama Y, ada berapa pasang begitu, kemudian kalian diminta untuk mencari fungsi regresi linearnya seperti apa begitu. Jadi istilahnya mencari titik yang paling dekat dengan suatu garis yang hampir melewati semua titiknya, kayak gitu. Jadi ilustrasinya itu seperti di gambar berikut. Jadi di gambar ini kalian lihat ada titik-titik merah. Titik-titik merah ini mewakili titik data yang kalian punya. Nah, kalian diminta untuk mencari regresi linear, yaitu adalah diminta untuk mencari suatu persamaan garis linear yang dia itu posisinya harus yang paling dekat dengan titik-titik data kalian. Ini adalah salah satu metode yang sangat penting, salah satu di bidang kita ya, terutama bidang sensor biasanya. Nah, karena kan kalau sensor itu kita pengennya input sama output tuh selinier mungkin, jadi nggak ada yang terlalu beda begitu. Misalkan kalau kita inputnya 1, nanti outputnya 5. Kalau inputnya 2, harusnya kan 10 gitu, yang harus istilahnya linear terus. Nah, pengennya seperti itu. Tetapi in reality biasanya ada sih beberapa macam itu yang tidak pas begitu. Nah, itu kita cari yang pokoknya persamaan garisnya itu yang paling mendekati itu semua. Nah, makanya di sini berlaku least square method tadi itu, mencari daerah yang paling dekat dengan titik yang kita inginkan. Jadi seperti ini. Misalkan di sini tuh kalau umumnya untuk yang regresi linear itu fungsinya seperti ini. Y sama dengan A plus BX gitu. Atau Y sama dengan MX plus C. Ini yang bentuk paling umum gitu ya. Aduh, ini nggak bisa. C begitu, seperti ini. Tapi di sini kita akan coba pakai A-nya itu B0, B-nya itu beta 0, B-nya itu beta 1. Nah, untuk mencari tadi garis yang paling dekat dengan semua titik, maka kita harus mencari turunannya yang dia itu bernilai 0, seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di sini diturunkan terhadap variabel B0 dan juga beta 0 sama beta 1 itu harus sama dengan 0. Kenapa? Tadi itu karena kita pengen mencari yang paling kecil. Di sini biasanya itu yang agak rancu. Kenapa di sini kok betanya yang dianggap sebagai variabel? Nah, di sini karena X-nya itu di sini data gitu ya. X-nya itu sudah diketahui di sini. Makanya kita tuh pengen mencari beta 0 sama beta 1 yang nanti tadi itu kombinasi dua ini dapat yang paling minim selisihnya. Minim tuh minim selisihnya ini loh maksudnya. Gap-nya antara titik ke garis itu. Kan ada jaraknya nih. Kayak gitu. Bisa aja nanti kalau datanya itu di sini ya. Nah, ini berarti kan mencari jaraknya ini berapa, itu cari yang paling minim. Nah, makanya di sini beta 0 sama beta 1 yang kita pakai sebagai variabelnya. Oke, untuk memudahkan fungsinya akan dibuat seperti ini. Jadi yang Y-nya kita bawa ke ruas kanan jadi minus, kemudian ini dikuadratkan. Ini agak fungsi dari si beta 0, beta 1-nya itu sendiri ya, di sini. Oke, fungsinya kita dapat seperti ini. Ini adalah fungsinya. Fungsi kuadrat ya, hati-hati di sini ada sigma-nya untuk mencari si... Kenapa sih kok seperti ini? Jadi dia itu di sini adalah untuk mencari ini kan tadi, titik yang paling minimum itu berapa. Makanya dia pakai ada penjumlahan karena nanti dijumlahkan semua di semua titik seperti itu. Nah, di sini seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi di sini turunan terhadap B0 beta 0 sama turunan terhadap beta 1 itu harus bernilai 0. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut.
Pertama kita lihat yang apa namanya beta 0. Beta 0 di sini kita turunkan terhadap beta 0 sebenarnya kita kalau ada ya persamaan seperti ini. X min A pangkat N sebenarnya kita bisa turunannya itu adalah turunan terhadap X ya. Itu hasilnya adalah N dikalikan X min A pangkat N min 1 dikalikan turunan dari X min A. Tapi kalau di sini X min A berarti dia ya 1 gitu. Tapi kalau di sini nanti ada variabel lain berarti turunannya. Gimana ya enaknya nulisnya ini? Ada penghapus. Jadi kalau dibilang 1 ini kurang tepat sebenarnya di sini. Karena dia itu turunan pertama dari X min A. Atau saya tulisnya X min A aksen gini ya. Aksen. Bukan 1 ya, ini aksen. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya persamaan seperti ini, maka ini sigmanya akan tetap nempel karena dia adalah apa namanya akumulasi. Di sigmanya tetap, kemudian n-nya di sini adalah 2, maka 2 dikalikan sigmanya tetap, fungsinya itu sendiri pangkat 1 kan karena n-1 di sini ya, pangkat 1 di sini kan 2 awalnya dikalikan turunannya ini terhadap beta 0. Beta 0 itu berarti kan dia kan cuma 1 nih. Yang lain nggak punya beta 0 berarti mereka 0 semua. Turunannya beta 0 terhadap beta 0 sendiri itu adalah 1. Maka ini semua dikalikan 1 sebenarnya. Sama dengan 0. Oke, setelah ketemu seperti ini, karena ini sama dengan 0, maka 2 di sini bisa kita coret. Karena apa ya, tetap nanti kan 2-nya pindah ke ruas kanan, pembagi dia akan tetap 0 hasilnya. Seperti itu. Kemudian di sini kurungnya kita buka. Jadi setiap komponen kita masukkan sigmanya masing-masing. Jadi di sini yang harus kalian perhatikan adalah yang berpengaruh dengan sigma di sini adalah yang punya I doang. I di sini. Jadi yang nggak punya I itu dia langsung dikalikan dengan N kayak begitu. Berapa kalinya gitu. I di sini tuh menunjukkan data ke. Jadi kalau ada XI, I-nya kan bisa kita ganti angka 1 sampai N. Berarti X1, X2, X3 yang itu menunjukkan adalah data ke-1, data ke-2, data ke-3, dan seterusnya. Kayak gitu. Makanya di sini untuk yang B0 langsung dikalikan dengan N, yang artinya dia itu nggak ada pengali dengan I sama sekali. Kemudian di sini beta 1 itu tetap. Kemudian yang ini kan ada I-nya nih, ada XI. Makanya dia langsung sigmanya tinggal nempel aja sebenarnya. Sigma I mulai dari 1 sampai N XI. Kayak begitu. Kemudian Y-nya ini dibalikkan lagi kayak awal ya, dipindah ke ruas kanan. Jadi positif sigma I sampai N YI. Kayak gitu. Yang kedua sama juga untuk do F per do beta 1, turunan terhadap beta 1, yang bikin beda adalah di sini beta 1 tuh punya ada nempel tuh X1, XI, maaf. XI bukan X1, XI. Maka di sini ada bagian XI-nya juga. Bedanya cuma di situ doang. Tadi loh yang bagian turunannya. Turunan terhadap beta 1 dari persamaan ini adalah ya XI begitu. Makanya di sini XI muncul di depan. Kalau yang tadi beta 0 kan nggak ada nih, makanya dia cuma muncul angka 1 doang di sini sebenarnya. Kayak gitu. Yang di belakang tetap angka 2 bisa dicoret. Kemudian di sini sebentar. Oke, sudah. Ini tinggal dikalikan kemudian dibuka kurungnya. Di sini beta 0 beda dengan yang awal tinggal dikalikan N, tapi di sini karena ada XI, maka dia beta 0 dikalikan sigma I sampai N XI. Kemudian ada beta 1 XI kuadrat, ini XI-nya dikalikan gitu ya. Kemudian yang belakang itu dipindah ke ruas kanan, sigma XI YI. Nah,
dari kedua persamaan ini, kalau misalkan kalian main substitusi eliminasi, maka akan didapatkan beta 0 adalah ini, beta 1 adalah ini. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Untuk yang ini apakah ada kayak contoh soal atau penerapannya ya Pak? Soalnya bingung makin ke bawah makin nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya ya? Oke. Nanti akan saya sediakan sendiri contohnya karena di sini kita masih konsepnya dulu gitu. Kalau penerapannya sebenarnya kalian tuh tinggal pakai yang bagian belakangnya ini aja gitu. Ketika kalian misalkan mendapatkan persamaannya tuh bukan persamaan, pasangan data, kemudian kalian diminta untuk mencari regresi linearnya. Nah, kalian tuh tinggal main-main, tinggal masukkan ini X sama Y-nya. Nanti bagaimana cara masukkannya? Kalian bikin aja tabel di Excel, yaitu nanti ada X, ada Y, ada X kuadrat, ada X kali Y. Nah, kemudian kalian masukkan datanya semua, di situ nanti tinggal dikalikan. Tujuannya adalah mendapatkan beta 0 dan beta 1, agar kalian dapat persamaan ini. Yang ini. Kayak gitu. Atau mungkin contoh realnya nanti akan di bawah deh setelah ini materinya kelar. Karena memang akhir ini karena konsep ya, jadi memang masih banyak bermainnya sama rumus kayak begitu. Atau saya kasih contoh singkat deh. Saya bawa ke note di sini. Contoh singkat kayak begini. Tadi siapa yang Sobiran atau Tama nih panggilannya nih? Tama Pak. Tama. Misalkan seperti ini, kalian dapat data pasangan seperti ini, 1, 3, 2, 5, 3, 8. Misalkan satu lagi deh, 4, 2, 11. Kalian dapat data seperti ini, kemudian kalian diminta untuk mencari regresi linearnya yang tadi itu. Jadi tujuan kalian adalah dari data ini kalian dapat beta 0 dan beta 1 yang tadi itu. Maka kalian tinggal masukin ke rumus tadi. Cara yang paling gampang seperti yang tadi saya bilang ya, kalian bisa pakai Excel, ini kalian lanjutkan aja. Di sini kalian menghitung yang X kuadrat, ada apa aja tadi, bentar saya lihat, saya nggak ingat juga point by pointnya. Kita butuh ada X kuadrat, X kali Y. Oke, sudah, itu aja cukup. Nggak ada Y kuadrat ya. Kemudian X kali Y. Nah, udah. Nah, ini kan kalau ini kan tinggal 1, 4, 9, 16. Yang ini 3, 10, 24, 44. Di sini kalian tinggal mencari jumlahnya, sigmanya. Untuk X-nya di sini ada 10. Kemudian kalau ini 19 tambah 8, 27. X kuadrat ada 30. X kali Y di sini ada berapa ini? 4, 1, 81 ya. Semoga saya nggak salah hitung cepet-cepetan. Nah, baru kemudian kalian masukkan ke rumus B0 sama B1 tadi. Ini kan sigma X, yang ini sigma Y, yang ini sigma X kuadrat, yang ini sigma XY. Sama satu lagi mungkin yang kalian butuhkan itu adalah N. N itu adalah jumlah pasangan data. Kalau ini berarti 1, 2, 3, 4. Kan satu pasang, satu pasang, satu pasang, satu pasang. Jadi N-nya itu adalah 4 di sini. Kalian tinggal masukin ke rumus yang tadi. Rumus yang tadi, ini ya rumusnya. Agak panjang sih rumusnya emang ya. Saya akan dikte sambil saya lihat catatan saya. Untuk B0, rumusnya adalah N sigma Y. Sigma Y itu berarti 27. Minta tolong dong ada yang ini siap sedia untuk menghitung pakai kalkulator biar cepat. Dikalikan sigma XI kuadrat yaitu 30. Kemudian dikurangi sigma XY 81 dikalikan sigma X 10 dibagi
N dikalikan sigma X kuadrat, yaitu 30, dikurangi sigma X dikuadratkan, 10 dikuadratkan. Oke, ini minta tolong dihitung. Nanti 0 dapat. bukan sih, Pak? Bagaimana? 0 bukan sih, Pak? Yang atas 810 dikurangi 810. 0 ya? Oh, kok Iya. pas ini? Oh, Iya. oke. Gak apa-apa, kita coba dulu aja. Ini juga ngasal juga tadi kan saya nyobanya. Tapi harusnya nggak 0 nih. Bentar ya. Yang beta 1, di situ ada N dikalikan sigma XY 81 dikurangi sigma X 10 dikalikan sigma Y 27. Nah, kalau ini kayaknya nggak 0 nih yang ini. Semoga nggak 0 ya. 4 dikalikan sigma X kuadrat 30 dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, ini kayaknya nggak 0 yang ini nih. Sigma Y, sigma X kuadrat. Hati-hati ada dua istilah ya. Ada sigma X kuadrat sama sigma X dikuadratkan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kalian lihat di rumus, ini kan, ada yang saya kurung ya, ada yang saya kurung dikuadratkan, ada yang kuadratnya nempel di X-nya. Kalau ini berarti yang dikuadratkan dulu, baru di sigma, dijumlah. Kalau yang ini, dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Kayak gitu. Dapat angkanya berapa nih? Ada yang itu nggak? 2,7. 2,7. Oke. Oke, berarti nanti persamaannya Y sama dengan kan B0, beta 0, beta 1 X. Maka dia hasilnya adalah Y beta 0, 0 plus 2,7X. Maka persamaan regresinya adalah ini. Hasilnya nggak akan persis seperti yang di sini, tapi ini adalah hasil yang paling mendekati. Kayak gitu. Semoga saya nggak salah hitung ya. Nanti kalau memang ada salah hitung akan saya infokan lebih lanjut. Sampai di sini apakah cukup jelas tadi, Tama yang bertanya? Aplikasinya seperti ini nantinya. Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi ini ya memang kalau kita di bidang engineer kita harus paham konsep terlebih dahulu karena di sini bagian yang penting. Dan memang akhirnya kalau konsep kita ya belum main-main sama angka karena belum ada yang kita masukkan gitu ya, belum ada yang di plug in. Kita masih bicara tentang konsepnya terlebih dahulu. Tapi tujuannya tadi ya, proses yang kita menghitung ini tadi tuh agar dapat ini doang sebenarnya. Beta 0 sama beta 1 tuh kayak gimana rumusnya. Semua bagian yang di dalam sini kita bisa dapat dari data yang kita punya. Tadi kan pasangannya kita punya awal cuma punya X sama Y doang nih. Dari situ kita bisa dapat X kuadrat, sigma XY, ada N juga. Itu kan dari pasangan data itu. Kayak gitu aplikasinya. Nanti kalian kalau di komputasi biomedis, kalian akan ketemu seperti ini lagi, tapi dengan cara yang sedikit berbeda. Karena kan dibawa ke komputasi pakai coding, tapi rumusnya nggak akan jauh-jauh dari sini. Jadi at least dari sini kalian udah tahu lah, paling nggak rumusnya kayak gimana. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang turunan itu kenapa angka 2-nya dicoret ya, Pak? Oh, yang di depan ini ya? Iya. Oke. Kenapa ini dicoret? Karena ini kan sama dengan 0 nih. Kalau misalkan duanya saya pindah ke ruas kanan, tetap nggak akan pengaruh gitu. Makanya di sini untuk komponen apa ya kita bilangnya tuh koefisien di sini bisa kita hilangkan. Ada angka berapapun kalau di sini sama dengan 0 kan nggak akan pengaruh gitu. Yang berpengaruh cuma yang ada koefisiennya saja, yang ada variabelnya saja. Oh iya, Pak. Oke. Sama misalkan begini. 4X sama dengan 0. Kan sebenarnya ini sama aja kayak X sama dengan 0 kan. 4-nya nggak akan pengaruh kemana-mana gitu kan. Oke. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Saya izin bertanya terkait turunan B1 itu, Pak. Ya. Yang bagian yang B0 itu kenapa dikalikan sigma ya, Pak? Karena kan yang di atas dia tidak dikalikan sigma.
Yang B0. Yang bagian mana, Kezia? Yang ini? Sampingnya, Pak. Yang ini? Nah, kalau yang diturunkan dengan B0 kan B0-nya sendiri dikalikan dengan N. Ya. Tapi untuk yang bawah yang diturunkan dengan B1 itu kan dikalikan dengan sigma. Itu karena apa ya, Pak? Nah, kembali lagi tadi yang sempat saya mention. Jadi di sini yang ada sigmanya itu akan nempel ke variabel yang punya indeks I. Jadi di sini yang punya indeks I itu yang X sama Y. Yang B0 di sini kan nggak punya X, nggak nempel ke X sama Y kan. Makanya dia itu kayak B0 ya udah dikalikan berapa kali sampai N. Makanya di sini N kali B0 seperti ini. Tapi beda kasus sama yang di bawah. Di bawah di sini B0-nya dikalikan dengan XI gitu. Makanya di sini muncul sigmanya. Seperti yang tadi saya bilang, sigmanya akan selalu nempel ke variabel yang punya indeks I. Kayak gitu. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa kita lanjut? Ya, Pak. Oke, kita lanjut ya ke poin nomor 3. Nah, ini harusnya lebih mudah sih dibandingkan sebelumnya. Karena di sini yang dimainkan itu adalah, kembali lagi tadi ya, ada konsep sama contohnya sedikit nanti. Bentar. Oke, chain rule atau apa namanya? Bentar. Chain rule di sini tadi ya namanya metode apa namanya aturan rantai. Jadi istilahnya kalau misalkan kita punya tadi ya suatu fungsi yang di dalamnya itu ada beberapa variabel, nah di situ ada kemungkinan kita bisa menerapkan aturan rantai ini. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk misalkan kita punya fungsi yang di dalamnya ada variabel X dan Y. Kemudian kita untuk mencari si apa namanya turunan dari fungsi tersebut itu adalah, nah ini agak tadi ya balik lagi ini konsep banget di sini, fx plus dx, jadi ditambah sama apa ya, dx di sini tuh bisa dibilang dia itu nilai x tapi yang sangat kecil kayak begitu. Sama seperti yang tadi itu kalau di limit tuh ada limit h mendekati 0. Mirip dengan konsep ini. Jadi X-nya itu berapa ditambah nilai yang sangat kecil, termasuk Y-nya juga bertambah dengan nilai yang kecil juga nilai Y-nya, kemudian dikurangi dengan fxy seperti ini. Ini kalau kemudian dipecah gitu ya, dipecah menjadi apa namanya dua komponen tersendiri. Jadi ini ada tambahan dua bagian yang dia itu saling meniadakan sebenarnya. Yaitu ini nih bagian sebentar. Bagian ini. Ini kan nilainya sama, tapi dia nilainya plus minus. Nah ini kalau kita tambahkan seperti ini, maka bagian yang depan kita bisa tulis jadi seperti ini. Ini konsep sih. Nanti akan ke bawah akan lebih mudah. Jadi do f memang agak beda kapan kita pakai do, kapan kita pakai d. Kalau D tadi ya yang turunan biasa, yang kita anggap variabelnya itu sama semua. Nah, itu pakai yang D biasa, yang artinya turunan biasa. Tapi kalau kita sudah pakai do, artinya di situ turunan parsial, cuma sebagian saja yang diturunkan. Kayak misalkan yang ini. Kenapa cuma yang depannya saja? Karena di sini kelihatan yang seperti ini ya. Tadi kan masih ingat ya, kalau yang limit h mendekati 0 tadi kan ada rumusnya fx plus h min fx per h.
Kayak begini. Sama seperti di sini. Yang di belakang di sini karena di sini sama-sama Y plus DY, berarti kita anggap yang bagian depan ini yang diturunkan parsial. Seperti itu. Maka di sini dituliskan sebagai do F per do X dikalikan DX. Ini konsep sih ini. Cara penulisan lain begitu. Kalau yang belakang, yang beda itu di bagian Y-nya. Makanya dia itu dianggap sebagai turunan parsial terhadap Y. Jadi do F per do Y dikalikan DY. Kayak gitu. Kita akan coba contoh ke bawah mungkin akan lebih jelas. Nah, chain rule akan berlaku jika kita ketemu yang seperti ini nantinya. Jadi kita punya fungsi. Fungsinya itu di dalamnya ada variabel X sama Y. Tapi X sama Y itu tergantung sama variabel T. Jadi kan kayak ini ya di dalamnya fungsi itu ada dua variabel. Di tiap masing-masing variabel itu ada satu variabel lagi. Kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang akhirnya menyebabkan chain rule itu bisa terjadi. Jika kita ingin mendapatkan turunan saja ya, bukan parsial ya, turunan F terhadap T. Nah, kalian hati-hati di sini. Turunan F terhadap T, berarti kan di sini X itu punya T, Y punya T. Berarti kan semuanya sama-sama punya T. Maka yang berlaku adalah turunan biasa, bukan turunan parsial. Walaupun di dalamnya ada X sama Y. Di sini karena dia diturunkannya terhadap T, maka pakainya D. Karena dua-duanya sama-sama punya T. Tapi kalau misalkan cuma turunan terhadap X, ya nulisnya harus pakai do. Begini. Sama juga untuk yang Y. Do F per do Y. Nulisnya harus seperti ini. Karena memang di dalamnya F ada X sama Y. Yang keduanya itu dua variabel yang berbeda. Tapi kalau T, karena dua-duanya sama-sama punya T, maka cara nulisnya seperti ini. Kemudian dari sini, do F per do T, kita harus pecah karena secara langsung nggak akan bisa kita dapatkan begitu. Karena di dalamnya itu harus ada dua step. Step pertama adalah bagaimana mengubah agar muncul variabel X sama Y. Jadi di sini dipisah yang variabel X sendiri, yang variabel Y sendiri. Yang variabel X, do F per do X. Nah, ini munculnya pakai do kan? Karena memang di dalam F itu ada X sama Y. Tapi untuk yang X, dx per dt. Karena di dalam X itu cuma ada T, nggak ada variabel lain. Kayak gitu. Plus, untuk yang bagian Y, do F per do Y dikalikan dy per dt. Tadi ya, dengan alasan yang sama. Sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung atau ada yang perlu saya ulangi? Apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas. Saya lanjut ya ke bawah. Ini cuma sekedar contoh-contoh lainnya ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa kondisi, jadi kalian tahu harus bagaimana nanti. Ini belum dimasukin sih fungsinya gitu ya. Ini baru konsepnya. Sekarang kalau contoh yang kedua, ada fungsi f yang itu di dalamnya ada x sama y. Kemudian di dalamnya x sama y itu ada variabel r sama theta. Nah, ada r sama theta seperti ini. Maka kalau kita diminta untuk mencari, nah ini, kenapa yang ini pertanyaan saya, kenapa kita kok pakai do di sini? Ada yang tahu? Kenapa kok nggak pakai D seperti yang di atas? Izin menjawab, Pak. Silakan. Karena ada dua variabel, ada R sama theta. Oke, nah benar ya. Terima kasih Clara. Jadi karena ada dua variabel, makanya kita pakainya parsial bukan yang biasa. Itu ya. Makanya di sini pakai do. Do F per do R itu sama dengan do F per do X dikalikan do X per do R. Beda dengan tadi. Tadi pakai D, sekarang pakai do. Karena di dalam X itu ada dua variabel. Kalau yang di sini tadi, di dalam X cuma satu variabel. Kita pakai D, bisa. Tapi kalau untuk yang di sini, kita pakai do. Ini cuma aturan penulisan. Cara pengerjaannya nanti akan mirip saja dengan turunan biasa gitu ya. Cuma nanti kalau untuk yang parsial, karena ada kemungkinan variabel lain muncul,
tetap dianggapnya sebagai koefisien konstanta nanti ya variabel lain itu. Cuma secara penulisan, kaidah penulisan harus seperti ini. Kayak gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagian yang Y, do F per do Y dikalikan do Y per do R. Ini untuk yang do F per do R. Sekarang kalau untuk do F per do theta, sama saja, tinggal mengganti variabel R-nya menjadi theta. Karena dua-duanya sama-sama punya variabel R dan theta. Kayak gitu. Sekarang kita akan coba masuk ke contoh ya. Ini ada dua contoh di sini. Oh, satu sebenarnya contohnya. Cuma yang ini mirip sih dengan contoh. Lagi-lagi tadi ya, seperti yang dimention sama Tama tadi. Jangan pusing sama rumus-rumusnya. Nanti Edian kalian yang penting paham konsepnya terlebih dahulu. Nanti tahu harus pakai yang mana begitu. Karena di sini kalian bisa lihat kan ya, angka yang muncul cuma 1 sama 0 doang. Belum ada angka-angka yang lain. Masih rumus semua isinya gitu ya. Oh. Oke, akan saya lanjutkan. Misalkan kalian di sini sekarang punya suatu variabel gitu. Suatu variabel yang suatu fungsi yang punya 3 variabel seperti ini. Yang dia itu fungsinya itu sebenarnya bernilai 0 kayak begitu. Kemudian di sini untuk X-nya dia itu merupakan fungsi variabel Y dan Z. Untuk Z-nya itu merupakan fungsi variabel X dan Y. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Nah kemudian, nah ini kalau misalkan dicari ya, cari ini, dx ini adalah seperti yang tadi di atas. Bagian yang ini, seperti ini. Ini kan df, kalau di sini pakai dx. Dx sama dengan do X per do Y kalikan dy plus do X per do Z kalikan dz. Untuk yang bagian Z-nya, dz sama dengan do Z per do X kalikan dx plus do Z per do Y kalikan dy. Sampai di sini kalian bisa mengikuti? Paham? Ini dapatnya dari mana? Saya kurang paham, Pak. Yang garis ketiga itu. Ini? Iya, asal-muasalnya dari mana? Oke, saya ulang lagi. Ini sama seperti yang tadi yang saya bilang di atas. Caranya mirip seperti yang ini. Basic chain rule-nya. Agar memunculkan ini bagian yang ini. Ini tinggal diterapin aja ke yang di sini. Ini kan untuk X yang itu juga merupakan fungsi, dia fungsi Y dan Z. Maka di sini kita tinggal ganti F-nya itu sebagai Y, kemudian variabelnya itu X dan Z. Jadi do X do Y kalikan dy plus do X per do Z dikalikan dz. Kayak gitu. Nah itu yang kita dapat di sini. Ini juga berlaku untuk yang dz. Dengan Z itu merupakan fungsi X dan Y. Nah, dari sini karena ini keduanya saling berhubungan, maka di sini untuk yang bagian sebentar. Nah, ini dz saya ganti ini semua. Saya ganti ini semua, saya masukkan di sini, kemudian kurungnya saya buka. Kurungnya saya buka, saya kalikan gitu ya. Jadi kita dapat yang baris ini. Baru kemudian di sini, yang punya dx saya pindah ke ruas kiri. Yang ada dy-nya tetap di kanan. Jadi di sini dx, ini kan punya bagian ini. Punya, kalian bisa lihat kursor saya nggak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa ya, oke. Di sini untuk yang do x per do z dikalikan do z per do x
kalikan dx, saya pindah ke ruas kanan karena untuk mengumpulkan yang sama-sama punya dx. Yang dy tetap di sebelah kanan. Di sini saya faktorkan. Jadi 1 min do x per do z dikalikan do z per do x tutup kurung dx itu sama dengan, nah yang bagian ini dy-nya saya keluarkan, saya faktorkan, ya tinggal do x per do y plus do x per do z kalikan do z per do y. Ini pemfaktoran biasa. Sampai di tahap ini, ini ya, ini ada aturan yang nanti harus kalian pegang sampai belakang karena ini cukup lumayan bermanfaat. Bahkan nanti untuk di matek 2 pun akan sering ketemu seperti ini. Jadi kan tadi untuk fungsinya itu bernilai dengan 0. Hasilnya nanti yang di sini yang di awal diketahui seperti ini. Nah, untuk bagian yang seperti ini, yang kan udah kita faktorkan, kemudian do x sudah kumpulkan do x sendiri, dx sendiri, dy sendiri. Nah, di sini bagian yang ini dan bagian yang di dalam kurung yang sini itu yang akan sama dengan 0. Kenapa? Kenapa seperti ini? Karena untuk dx dan dy itu istilahnya apa ya? Mereka diharapkan tidak bernilai 0 begitu untuk yang turunan biasa yang bagian ini. Jadi yang bisa membuat 0 itu yang bagian yang ada kurungnya ini. Makanya di sini yang bagian yang di sebelah kiri tadi ya, yang di dalam kurung, 1 min do x per do z dikalikan do z per do x itu sama dengan 0. Kemudian yang bagian yang di dalam kurung di sebelah kanan itu jadi seperti ini, sama dengan 0 juga. Do x per do y plus do x per do z kalikan do z per do y sama dengan 0. Oke, sampai di sini sebenarnya tujuannya adalah apa? Pengen mendapatkan ini loh, yang bagian yang saya kotakin ini. Jadi di bagian ini saya sisakan yang bagian ini saja. Do x per do y itu sama dengan min do x per do z dikalikan do z per do y. Kemudian bagian ini saya substitusi ke ini. Oh, sebentar. Ada yang salah. Yang di sini do x per do z per do x. Saya jadi agak bingung sebentar. Ada yang kelewat kah? Do x per do z per do y. Dikalikan do y per do x. Dari dua sebenarnya ini ya, dari yang ini dengan yang ini harus kita gabungkan. Nanti hasilnya akan jadi yang ini. Bentar, saya cek lagi. Do z per do x. Oke, kalau dikalikan di sini. Apakah ada yang salah tulis ini? Kurang do y-nya sepertinya. Oke, sudah benar. Do z per do y. Oke, yang ini. Bentar, yang tadi agak salah ya yang saya sebutkan. Yang ini, bagian yang di sisi kiri, di ruas kiri ini pindah ke kanan. Pindah ke kanan, makanya dia dibalik jadi do y per do x di sini. Jadi do y per do x, kemudian minusnya di sini, biar yang di sebelah kanan ini plus, maka dia jadi min 1 yang di sebelah kiri. Tujuannya apa di sini? Untuk menunjukkan bahwa ini chain rule tadi. Kan tadi kenapa sih ada istilah rantai? Karena ketemu yang seperti ini. Do x per do z dikalikan do z per do x. Ini kan sebenarnya kalau kita
lihat kaidah apa ya sebenarnya turunan, tapi kita lihat sebagai pembagian itu hasilnya kan saling meniadakan gitu ya. Do X diturunkan terhadap do Z, kemudian dikalikan dengan do Z yang diturunkan terhadap X begitu. Di sini memang keduanya saling berkaitan begitu ya. Makanya kalau ketemu yang seperti ini atau chain rule, maka dia akan bernilai 1 kalau ada 2 seperti ini. Tapi kalau ketemu 3 seperti ini, jadi do X per do Z kalikan do Z per do Y dikalikan do Y per do X, kan sebenarnya kayak saling rantai gitu ya. Yang pertama diturunkan terhadap Z, kemudian yang kedua fungsi Z turunkan terhadap Y. Yang ketiga fungsi Y turunkan terhadap X. Balik lagi yang kayak awal. Nah, kalau ini hasilnya adalah nilainya -1. Nanti kalau ketemu yang seperti ini, kalian harus ingat kalau cuma 2 kali, dia nilainya 1. Kalau yang 3 seperti ini, dia nilainya -1. Kayak gitu. Karena dia ini ya, kaidah rantainya tadi ini ya, saling berkaitan. Sekarang kita coba ke contoh yang di bawah ini. Kalian masih ingat kan, ini contoh persamaan gas ideal yang ada di kimia, yaitu PVNRT. Jadi kita anggap di sini fungsinya sebagai fungsi P, V, sama T. Karena N sama R di sini adalah R-nya udah pasti konstanta begitu ya. N-nya dipengaruhi jumlah apa namanya? Mungkin saya nggak salah ya, apa jumlah molnya di situ ya. Itu. Ini bernilai 0. Maka di sini PV min NRT itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa P itu adalah NRT per V, V adalah NRT per P, T adalah PV per NR. Dari sini kita akan bisa dapatkan, kita bisa coba ini ya, kita coba chain rule yang tadi. Do P per do V dikalikan do V per do T dikalikan do T per do P, hasilnya adalah pertama, do P per do V. Berarti kita pakai rumus ini, do P diturunkan terhadap V, maka akan dapat seperti ini. Ingat ya, karena V-nya di bawah, kalian pakai yang U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Pakai rumus ini turunannya. Pakai rumus ini, kalian dapat ini tadi. Kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian setelah itu kalian cari do V per do T. Do V per do T, kalau di atas gampang, pangkatnya cuma 1, tinggal ngilangin aja si variabel ini. Tinggal NR per P. Dimasukkan di sini. Do T per do P, do T per do P, P-nya kan di atas, gampang tinggal dihilangkan, tinggal V per NR. Kalau kalian masukkan di sini, maka akan dapat V-nya dikuadratkan hilang. NR-nya sama-sama hilang. Maka hasilnya adalah min NRT per PV. Min NRT per PV. Yang PV sendiri itu adalah NRT, maka dia adalah nilainya -1. Sampai di sini bisa dipahami. Chain rule itu maksudnya yang ini tadi nih, yang rantai kayak begini ini. Yaitu untuk membuktikan yang bagian ini. Contohnya. Pak izin bertanya. Silakan. Yang itu do P diturunkan terhadap do V kan Pak. Nah itu yang do V diturunkannya terhadap do T, terus do T kok diturunkannya terhadap do P itu dapatnya dari mana ya Pak? Oh, nah ini kan tadi seperti yang saya bilang. Kenapa ini dicari seperti ini? Karena kita mau membuktikan yang chain rule tadi. Jadi yang saling berkaitan tadi itu, Tama. Jadi ini sama yang di ujung itu sama. Kayak gitu. Jadi saling apa ya? Tadi membentuk rantai istilahnya gitu ya. Do P per do V, kemudian ada do V dikalikan do V per do T dikalikan do T per balik lagi yang di awal tadi yaitu do P kayak begitu. Dan untuk P, V dan T di sini itu saling berkaitan memang dari rumus ini tadi kayak gitu. Oke Pak, paham Pak. Oke. Ada lagi?
Apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum dilanjut? Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke dua bagian terakhir, tapi ini bagian yang paling banyak sebenarnya ya. Ada namanya del differential operator. Nanti kalau nggak nutut, entah menggunakan video atau di pertemuan selanjutnya. Oke, del differential operator. Di sini akan kita bahas nanti ada 4 macam seperti yang dijelaskan di awal. Ada namanya gradient, kemudian divergence, curve, dan Laplacian. Kalau gradient ini sebenarnya tadi ya, gradient cukup jelas mungkin itu sebagai koefisien pada persamaan garis miring kalau gradient. Yang rumusnya kan umumnya kita tahu yang tadi ya, ketika kita mencari beta 0 dan beta 1, gradient itu yang si beta 1-nya gitu. Si M ini gradiennya. Nah, di sini untuk gradient di sini tapi ini cukup berbeda ya dengan yang di persamaan garis. Ini yang gradien secara umum. Pengenalan simbol tadi yang sudah saya sebutkan, ada segitiga terbalik. Ini adalah namanya nabla simbol yang kita sebutnya itu sebagai penyebutannya itu del. Kalau tadi ada D, ada do, yang ini del. Yang ketiganya sama-sama diferensial begitu. Del di sini adalah ini bisa kalian lihat dari penjelasan sebagai berikut. Misalkan kita punya suatu fungsi yang di situ ada punya variabel, 3 variabel yaitu x, y, z. Maka df ini ya penerapan yang bagian atas ini tadi terjadi lagi di sini. Df sama dengan dof per dox dikalikan dx plus dof per dy dikalikan dy plus dof per doz dikalikan dz. Karena ada 3 variabel, jadi ada 3 komponen seperti ini. Kemudian, nah, bagian ini akan kita pecah menjadi, kalian masih ingat ya, IJK seperti ini, di vektor. Ini pakai perkalian dot. Jadi kalau misalkan ini kalian pecah, kalian buka kurungnya, nanti akan balik lagi ke sini. Kalau perkalian dot yang arahnya itu sama, maka dia akan bernilai 1 gitu ya. Maksudnya adalah I kali I itu akan nilainya 1, J kali J itu nilainya 1, K kali K itu nilainya 1. Tapi kalau berlainan itu nilainya 0. Nah, makanya kalau ini kita kalikan akan kembali lagi seperti ini. Kayak begitu. Nah, ini kalau sudah bisa kita pecah seperti ini, maka bagian yang cuma punya diferensialnya seperti ini kita sebut sebagai gradien dari fungsi f, kayak begitu, atau istilahnya disebutnya del f, seperti ini. Kemudian bagian yang belakang ini disebut sebagai vektornya, atau disimbolkan pakai dr seperti ini. Nah, ini cuma cara penulisannya ya, seperti itu. Jadi diingat-ingat yang di bagian depan itu disebut gradien f, yang dia itu cuma turunan parsialnya, kemudian ada arah-arahnya yaitu IJK. Kalau yang belakang yang turunan biasa dan IJK-nya ini disebut dengan yang vektornya. Kayak begitu. Contoh sekarang, kalau misalkan kita punya fungsi sebagai berikut. Fungsinya x, y, z adalah 1 per akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Kemudian si R-nya, kan tadi kan dr ya kalau di sini, ini R-nya dulu. R-nya itu adalah xi plus yj plus zk. Oke. Kalian masih ingat kan ya, kalau kita punya variabel si vektor R, kalau kita ingin mencari panjang vektornya, kita akan pakai rumus seperti ini. Akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Sampai di sini masih ingat? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita diminta untuk mencari gradient of fungsi f, gradient dari fungsi f, tapi nanti endingnya harus ditampilkan dalam bentuk R. Ini agak beda ya, karena ini harusnya
R yang atas sama R yang bawah ini beda. Yang atas, ini tadi yang masih vektor ya. Yang bawah, ini R-nya tebel. Saya kurang tebel nih. Atau gampangnya yang seperti ini deh. Ada R kemudian diapit sama tanda mutlak. Yang artinya itu adalah panjang vektornya. Panjang vektor. Nah, seperti ini. Nah, diminta nanti gradien F-nya itu ditampilkan dalam bentuk si R ini. Kayak begitu. Maka yang kita lakukan adalah del F, itu kan rumusnya ini tadi, ya sama dengan ini. Do F per do XI plus do F per do YJ plus do F per do ZK. Maka yang kita lakukan adalah kita cari do F per do X. Ini kan F-nya. Biar gampang saya tulis seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat min setengah. Karena kan di bawah kan ya ada akar di bawah, jadi pangkat min setengah. Kemudian kita cari turunannya ini terhadap variabel X. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau kita ketemu seperti itu, ada X min A pangkat N, maka kita bisa mencari turunannya. Ini kalau diturunkan terhadap X, maka hasilnya adalah N dikalikan X min A pangkat N min 1 dikalikan X min A aksen. Yang artinya dia turunan pertamanya dari X min A. Atau yang ada di dalamnya, fungsi yang di dalamnya. Itu yang akan kita terapkan di sini. Jadi di sini N-nya kan pangkatnya min setengah nih. Min setengah taruh depan. Kemudian saya tulis yang bagian ini dulu. Yaitu turunan dari fungsi yang ada di dalamnya. Fungsi di dalamnya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Kita turunkan terhadap X doang. Y sama Z kita abaikan berarti ya. Karena dia komponen yang berbeda dan nggak punya variabel X juga. Kita cuma fokus ke X-nya doang. X kuadrat diturunkan terhadap X, maka dia hasilnya adalah 2X di sini. Kemudian yang belakang X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat min setengah min 1. Pangkatnya jadi min 3/2. Sampai I kemudian. Ini I karena kan di sini rumusnya ada I-nya tadi ya. Ini ada I-nya. Sampai bagian pertama ini. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, untuk yang kedua dan ketiga sama persis. Bedanya adalah tinggal kita turunkan terhadap variabel apa. Nah, di sini kan terhadap variabel Y, makanya di sini munculnya 2Y. Yang ini terhadap variabel Z, makanya munculnya 2Z di sini. Pangkatnya sama persis, yang di belakangnya tinggal IJK, karena kan ngikutin ini. Kayak begitu. Kemudian ini saya sederhanakan, jadi duanya saya coret, duanya yang ini juga dicoret, yang ini juga dicoret. Hasilnya saya dapat seperti ini. Kalian lihat, karena ini di atas, saya turunkan ke bawah jadi plus ya pangkatnya. Kemudian di sini karena penyebutnya sama semua, pembilangnya bisa saya jumlah. Maka pembilangnya jadi min-nya saya keluarkan ya, XI plus YJ plus ZK. Masih ingat kalau XI, YJ sama ZK itu adalah R doang atau vektor R. Maka saya tulis adalah min R. Baru kemudian yang di bawah di sini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat setengah itu adalah panjang vektor R atau R mutlak seperti ini. Kalau ini pangkatnya 3/2, maka seperti si vektor mutlak pangkat 3. Kayak gitu. Nah, ini kita dapat del F atau gradien dari fungsi F, tapi direpresentasikan dengan menggunakan vektor R dan panjang vektor R. Kayak gitu. Ini contohnya untuk yang gradien. Ada yang bingung atau ada yang perlu diulang? Jelas, Pak. Oke, jelas ya? Oke. Saya lanjut ke yang kedua.
Setelah tadi namanya gradien, yang kedua ada namanya divergence, atau istilahnya divergence di sini itu mengukur seberapa jauh data vektornya, vektor field gitu ya, menyebar dari titik utamanya, dari si fungsinya atau dari titik begitu ya. Makanya dia disebut dengan divergence. Di sini kalau misalkan nih kita punya U yang dia itu merupakan vektor ya di sini ya. Ada U1 yang dia itu berupa fungsi X, Y, Z, I, U2, X, Y, Z, J, U3, X, Y, Z, K seperti ini. Maka kalau misalkan kita ini ya bedanya ya. Kalau di sini tadi gradien itu cara nulisnya adalah del F langsung. Tapi kalau divergence itu seperti ini. Del titik fungsinya apa? Di sini fungsinya U. Del dot U itu adalah divergence. Nanti ada satu lagi yang di bawah itu curl. Curl itu apa ya? Kalau bisa dibilang itu saya agak susah ini menerjemahkannya. Kalau bahasa Jawa itu ngurungwel apa ya, keriting gitu ya, karena mengumpul ke satu titik. Nah itu pakai tanda cross, pakai tanda bintang. Jadi del cross U. Kalau ini del dot U begitu. Nah ini di sini sebenarnya sama seperti yang fungsinya ini, tapi dipisah seperti ini. Karena sama-sama masih pakai fungsi dot ya di sini, maka untuk yang I dikalikan I itu bernilai 1, J dikalikan J bernilai 1, dan K dikalikan K bernilai 1. Untuk yang lainnya, dia akan bernilai 0. Oke, di sini delnya, ini ya, ini cuma yang U-nya itu nggak dituliskan di dalamnya ada X, Y, Z ya, cuma U1 gitu doang. Nah, delnya sama seperti yang sebelumnya. Delnya itu kan sama dengan ini. Cuma cara penulisannya IJK-nya ditaruh di depan. Beda sedikit. Kalau tadi kan ada fungsinya ya, ada fungsinya, makanya dia ada F-nya di sini. Tapi kalau yang ini, fungsinya itu karena sama semua ditaruh di luar seperti ini. Jadi sama aja sebenarnya ya kalau kita lihat di sini. Nah ini kalau dikalikan akan jadi do U1 per do X plus do U2 per do Y plus do U3 per do Z. Kita akan coba langsung ke contoh. Contohnya di sini, misalkan kita punya F itu adalah R per R mutlak pangkat 3. Untuk semua R yang tidak sama dengan 0. Karena 0 nanti nggak bisa ini ya, yang di bawah jadinya tak hingga nanti. Makanya di sini ada syarat itu. Untuk semua nilai, kecuali R-nya yang sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Sorry. Nah, di sini F-nya itu adalah tadi ya punya 3 komponen, F1I, F2J, dan F3K. Sedangkan R-nya, karena dia tadi kan komponennya X, Y, Z ya, maka panjangnya itu adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Dan untuk R-nya itu sendiri, XI plus YJ plus ZK. Sama seperti yang sebelumnya ya. Ini di sini. Oke, kita udah dapat ininya. F-nya itu adalah R per R mutlak pangkat 3. Maka kita tinggal masukkan R-nya itu ini. Kemudian yang R mutlaknya ini pangkat 3. Jadi pangkatnya 3/2 seperti ini. Hati-hati ya. Karena ini setengah. Kalau di sini pangkatnya 3, berarti di sini 3/2. Oke. Di sini ini saya langsung nyingkat ya, sebenarnya itu di bawah ada. Misalkan ini yang do F1 per do X, maka di sini yang kita lakukan adalah F-nya kan ini tadi ya, F1 mana F1? F1 itu cuma yang X saja, diturunkan terhadap X saja. Untuk F1, sebentar, saya harus cek ke atas. Oke. F1 berarti yang persamaan ini ya. Kita pakai rumus yang tadi, turunan yang
U per V. Turunan kalau ketemu U per V, itu kan jadinya tadi ya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Kita pakai yang ini. Maka di sini U-nya itu adalah yang atas, ini. Yang V-nya itu adalah yang di bawah. Sebentar, ini X-nya nanti IJK-nya akan hilang. Oke, nah ini ya kalian harus notice di sini ya. Di sini rumus aslinya untuk U itu adalah U1I. Ada I yang nempel. Berarti kalau untuk F1-nya sendiri itu adalah yang nempel di I, yaitu X di sini. Ya. Sebenarnya biar aman tuh kalian tulis begini sih. Kalian harus tulis F1-nya itu adalah X per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Inilah yang kalian turunkan terhadap X. Maka di sini adalah U aksen. U aksen dari X adalah 1 dikalikan yang bawah ini. Itu jadi ini. Min U-nya adalah X dikalikan yang bawah diturunkan terhadap X. Maka dia adalah tadi ya, seperti yang tadi ya, 3/2 dikalikan turunannya yang di dalam terhadap X, yaitu 2X, cuma bagian ini saja, dikalikan ini sendiri pangkatnya min 1, jadi pangkat setengah di sini. Kemudian yang di bawah tinggal dikuadratkan. Sampai step ini, ada yang masih bingung, atau ada yang perlu diulang? Sampai di sini sudah cukup jelas? Lanjut. Pak, yang U aksen itu nggak ikut turunan karena apa ya, Pak? Mana yang mana, Ella? Yang di rumus ini? Ya kan U-nya XI plus YC plus ZK. Ya. Nah, kalau U aksen. Oke, gini. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan masih F nih. Kita cari, biar aman, kita cari F1-nya terlebih dahulu. Makanya tadi saya nulis di sini. Oh, iya. Iya, Pak. Oke, ini U, yang ini V ya. Oh, ya. Oke, ada lagi? Sebelum lanjut, tinggal sedikit saya ke bawah itu. Bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, ke bawah. Di sini sampai step ini kita tinggal istilahnya apa ya? Buka kurungnya. Kayak ini misalkan 2 itu kita bisa sederhanakan. Ini pangkatnya 3/2. Yang ini tinggal X yang di luar ya, hati-hati ya, ada X yang di luar, ada X yang di dalam. Di sini jadi 3X kuadrat dikalikan ini pangkatnya setengah, udah beda, hati-hati. Ini yang sering kelewat gitu. Kemudian yang di bawah itu pangkat 3 sekarang. Karena tadi kan ini dikuadratkan kan ya, tinggal dikalikan. Setelah dapat ini, kemudian kita tarik lagi ke atas. Untuk yang X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ini kan sama dengan yang R mutlak nih, karena pangkatnya 3/2. Ya, ada yang ini mau ditanyakan? Oke, kayaknya bocor suaranya. Oke, nah ini di sini R mutlak pangkat 3, karena di sini kan ini pangkatnya 3/2. Ini sama seperti yang R di sini, tapi pangkatnya kan setengah, berarti dia 3 kalinya pangkatnya. Maka di sini pangkat 3. Kemudian yang ini, min 3X kuadrat tetap yang di belakang karena pangkat setengah. Sama seperti R mutlak. R mutlaknya kita tulis di sini lagi. Per yang bawah, sebenarnya yang bawahnya harusnya nggak usah kita kalikan ya, karena nanti di sini kayak
yang di ini, yang di bagian R mutlak, tapi pangkat 6. Karena ini pangkatnya setengah, biar sama dengan 3, maka dia pangkatnya 6. Seperti ini. Kemudian setelah itu saya pecah ya, ini saya pecah komponennya. Yang pertama jadi 1 per R mutlak pangkat 3 min 3X kuadrat per R mutlak pangkat 5. Ini adalah do F1 per do X. Nanti untuk Y sama Z tinggal gampang gitu ya sebenarnya, karena kan komponennya sama semua, angkanya nggak ada yang beda, semua koefisiennya itu 1, maka tinggal kita mengganti yang variabelnya aja. Jadi untuk yang Y itu tinggal sama seperti yang ini, tapi variabel ganti Y. Yang Z pun kayak begitu juga, diganti dengan variabel Z. Nah, setelah ini untuk mendapatkan del.f, kita tinggal jumlahkan ketiganya. Do F1 per do X plus do F2 per do Y plus do F3 per do Z. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan sebagai berikut. Yang ini kan 1 per R pangkat 3 itu kan ada 3. Maka di sini 3 per R pangkat 3. Kemudian yang ada variabel X, Y, Z-nya, saya faktorkan min 3, saya dapat X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Yang itu adalah R mutlak kuadrat. Karena nggak ada akarnya kan, jadi dia R mutlak kuadrat. Saya sederhanakan dengan penyebutnya, maka akan ketemu R mutlak pangkat 3. 3 per R mutlak pangkat 3 min 3 per R mutlak pangkat 3 sama dengan 0. Jadi udah ngitung panjang, ternyata hasilnya di bawah 0 gitu ya. Ini akan benar as long as selama R-nya itu sendiri atau panjang dari vektornya itu tidak boleh 0. Tadi ya, karena dia ada sebagai penyebut, dia nggak boleh 0 nilainya. Kayak gitu. Ini waktu kita udah habis nih sepertinya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk nilai R itu berarti sudah pasti XI plus YJ plus ZK. Oke, dia itu vektor, karena ada IJK, berarti dia di vektor 3 dimensi. Ada kalanya nanti mungkin salah satu titik vektornya itu bernilai 0, itu memungkinkan, kayak begitu. Kalau salah satu vektornya bernilai 0, maka dia seperti di 2 dimensi, seperti itu. Ini panggilannya siapa ini? Angeline? Shane? Ya, Shane, Pak. Oke. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, karena dia vektor, ada kemungkinan dia 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Kalau memang dibawa ke 2 dimensi, ya tinggal Z-nya aja dikasih nilai 0. Nanti yang ini tinggal panjangnya berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dan vektornya itu R sama dengan XI plus YJ. Udah gitu doang kalau 2 dimensi. Kalau ini contoh yang 3 dimensi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oke, Marcella. Yang tadi, saya masih bingung yang tadi, Pak. Kan F1-nya itu kan atasnya X aja. Itu tuh karena I ya, Pak? Benar. Kayak karena terhadap X. Dia nempel di I gitu. Lihat di atas, kembali ke sini. Ini ya. U itu U1 SYZI. Kalau kita lihat di sini, mana ya fungsinya? F1-nya itu kan sama dengan yang nempel di I doang ini. Jadi itu ya U1 kalau di sini gitu. Kalau di yang soal kita tadi, F1-nya berarti yang nempel doang di I, yaitu si X itu sendiri. Kayak gitu. Karena untuk F-nya, rumusnya kan R per R mutlak pangkat 3. Jadi kembalikan ke sini, Marcella. Dilihat ke persamaan fungsinya seperti apa. Karena di sini atasnya cuma R doang, berarti kan sama dengan si R ini nih. Yang nempel ke I itu adalah si F1. Kayak gitu. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang do F1 per do X tadi, itu saya bingung, Pak. Yang apa tuh? Yang X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3 per 2 sama min X buka kurung 3 per 2 dikali 2X
buka kurung X kuadrat plus Y kuadrat plus Y kuadrat pangkat setengah itu dari mana Pak? Itu dari ini, siapa? Akila ya. Panggilannya siapa nih? Akila, Firdaus? Gila Pak. Gila. Oke. Itu dari ini. Kalian masih ingat ya kalau di SMA, ketika kalian ketemu dengan suatu fungsi yang dia itu bentuknya pecahan. Pecahan seperti ini ya, UV seperti ini. Kalau misalkan kita diminta untuk mencari turunannya, maka kita pakai rumus ini. Gila. Ingat-ingat lagi waktu yang SMA. Yaitu U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Dengan, nah tadi ini yang pertanyaan dari, tadi siapa ya, Ella atau Marcella tadi ya. Kita harus tahu dulu kan U sama V-nya ini dari mana. Berarti kan tergantung pecahannya ini. Maka amannya kita cari tahu F1 dulu. F1 beda dengan F ya. Kalau F1 berarti dia cuma yang nempel di I doang. Yaitu di sini adalah X. Maka di sini kan dapat nih pecahannya, yang atas cuma X, yang bawah itu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2. Maka di sini U-nya itu adalah X, V-nya itu adalah ini semua. Baru kemudian dimasukkan ke rumus ini. Kayak gitu. Amannya sebenarnya sebelum masuk ke rumus, kalian cari tahu dulu aja U aksennya. U aksennya berarti turunan X terhadap X. Berarti 1. Kalau V aksen, ini semua turunkan terhadap X. Berarti seperti yang tadi ya, 3/2 dikali, yang di dalam diturunkan terhadap X, tinggal ini doang, yaitu 2X. Kemudian dikali, ini ya, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, pangkatnya min 1. Makanya dia di sini muncul pangkat setengah. Bagaimana? Cukup jelas, Kila? Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kita masih ada 3 menit. Untuk sisanya akan saya coba lanjutkan minggu depan, atau kalau tidak nanti pakai video. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita akan, nah ini karena kita sudah tinggal 2 menit ya, saya akan kasih tunjuk sekilas. Nanti ini PDF-nya akan saya upload di aula. Sama ini ya, tadi itu sempat bermasalah aulanya, jadi saya masih belum bisa upload tugas untuk yang minggu lalu yang berkaitan dengan eigenvalue, eigenvector. Malam nanti akan segera saya upload. Oke, untuk tadi ya, curl. Nah ini saya bilang tadi ya, saya bingung istilahnya di bahasa Indonesia apa begitu ya, tapi mungkin ini rotasi ini paling pas nih. Jadi menghitung seberapa banyak vector field yang dia harus berotasi pada suatu poin. Kalau tadi kan menyebarnya seberapa kalau divergence. Kalau curl itu yang mengelilingi dari suatu nilai tertentu begitu. Nah, kalau curl itu yang ini, yang di bagian yang ada cross-nya. Jadi del cross U itu curl. Kalau yang del dot U tadi itu divergence. Kalau del U itu yang gradient tadi. Nah, ini waktunya sudah habis ya sebenarnya, ini tinggal 1 menit. Jadi seperti ini. Kalau karena ini pakai cross ya, makanya paling gampang itu dengan cara yang seperti ini. Kalian masih ingat IJK kalau cross itu kan kalau dia bernilai sama itu malah yang nilainya 0. Makanya dia harus kalau I dikalikan J itu jadi kayak pakai ada roda gitu ya. Jadi IJK. Kalau I kali J jadi K, K kali I jadi J, J kali K jadi I. Kalau arahnya sebaliknya yang berlawanan arah jarum jam nilainya minus gitu. Nah, ini kalau kalian selesaikan, misalnya mencari determinannya, maka akan kalian dapatkan nilai berikut. Ini akan saya coba jelaskan lebih detail minggu depan.
waktu kita sudah habis. Sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.